Iman mengatasi hambatan. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seorang wanita memutuskan untuk berhenti bekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Alasannya sederhana, yakni tidak mampu menghadapi atasan yang sering memarahinya. Memang tidak mudah bekerja dengan orang lain, akan tetapi kita perlu bijak menghadapinya. Sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, kita harus percaya bahwa Tuhan menempatkan kita dalam situasi sulit agar iman kita semakin teguh. Iman teruji ketika mampu melewati berbagai hambatan. Perempuan Kanaan di dalam kisah ini mendatangi Yesus dan memohon belas kasihan bagi anaknya yang dirasuk setan. Ketika Yesus menolaknya dengan kata-kata kasar, perempuan Kanaan ini tidak tersinggung. Malahan ia terus memohon sambil menyembah Yesus. Maka Yesus menjawab pergumulannya dengan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kanaan ini memiliki alasan untuk mundur dan kecewa. Ia adalah seorang wanita yang menurut budaya patriark adalah warga kelas 2. Lagi pula ia berasal dari suku asing. Namun ia mengesampingkan kondisi dirinya itu dan berfokus pada kekuatan Allah di dalam Yesus yang mampu menyelesaikan persoalannya. Inilah iman yang tidak bergantung kepada diri, tetapi pada kuasa Yesus yang ajaib. Keajaiban kasih karunia Tuhan seharusnya membuat kita berbesar hati. Tuhan menyimpan berkat bagi orang yang menyatakan imannya dengan kesungguhan hati. Jalan buntu seharusnya tidak menghalangi kita datang dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Iblis ingin terus mengikat dan mencobai kita dengan persoalan-persoalan yang muncul. Namun, janganlah kita berfokus pada masalah, melainkan kepada Yesus yang penuh kuasa. Jika kita merasa Tuhan seolah tidak peduli pada persoalan-persoalan kita, janganlah berputus asa dan mundur. Nyatakanlah itu dalam doamu dengan hati yang percaya. Tuhan hadir dalam badai hidup kita dan mampu menolong kita keluar dari pergumulan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Hambatan bukanlah alasan untuk mundur, melainkan kesempatan untuk menguji iman dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.